Yang pertama terkait menjaga perut, ini adalah jaga perut kita dari harta riba. Jaga perut kita dari harta riba. Sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, mengemukakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, istanibu, jauhlah oleh kalian sab'al mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat pun kemudian bertanya kepada Rasul tentang 7 perkara itu. Maka diantaranya yang disebut oleh Nabi, 7 perkara itu adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Ini belum terkait dengan makanan, karena yang kita bahas di sini adalah makanan yang masuk ke dalam perut kita, harta yang masuk ke dalam perut kita. Yang kedua adalah as-sihru, sihir. Yang ketiga adalah qatlun nafsi, pembunuhan. Nah, yang keempat itu adalah aklur riba, memakan harta riba. Jadi larangan bagi kita memakan harta riba, karena harta riba ini nanti akan masuk ke perut kita. Baik, kemudian apa lagi yang disebut oleh Nabi? Yakni wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ini diletakkan oleh Nabi di posisi yang ke-5, termasuk dosa besar yang membinasakan. Yang keenam, wa tawalla yaumaz zahfi, yakni lari dari medan perang. Jadi melarikan diri dari medan perang, itu termasuk dosa besar. Maka kalau mau lari dari medan perang harus atas komando dari pimpinan. Pimpinan katakan mundur, saat itu mundur. Kalau pimpinan bilang maju, mundur, dosa besar. Yang terakhir itu adalah menuduh perempuan beriman yang baik-baik melakukan zina. Jadi qadzaf, menuduh orang berzina, termasuk dosa besar. Baiklah, di dalam hadis ini kita saksikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, termasuk di antara 7 dosa besar yang membinasakan adalah memakan harta riba. Apa yang dimaksud dengan riba? Kullu qardin jarra manfaatan. Setiap meminjamkan, kemudian yang memberi pinjaman mendapatkan keuntungan. Maka keuntungan karena meminjamkan sesuatu, maka keuntungannya itu adalah riba. Keuntungannya itu adalah riba. Dan riba ini juga masuk menempati posisi dosa besar. Meskipun harus kita akui di zaman kita ini riba tidak dianggap sebagai dosa. Indikatornya apa? Indikatornya banyak orang yang melakukan riba itu tidak merasa berdosa. Bahkan tidak sedikit yang bangga ketika melakukan transaksi ribawi. Jadi melakukan transaksi riba malah dipoto, diposting di sosmed. Padahal itu transaksi riba. Dan di tempat kita juga tidak dianggap aib kalau ada orang melakukan perzinaan, itu sak kampung masih membicarakan, dianggap aib. Tapi kalau ada orang melakukan riba, itu kadang malah kepengin ikut riba juga. Ya. Jadi intinya riba ini dosa besar yang saat ini banyak tidak disadari. Padahal ini termasuk dosa besar. Dan saat ini sudah merasuk ke dalam segala sendi kehidupan.
mulai dari lingkup yang paling kecil sampai lingkup yang paling besar. Itu ada model-model menawarkan transaksi-transaksi ribawi, mulai dari yang sifatnya adalah iming-iming di online sampai yang offline ada. Bahkan akad-akad yang di situ mengandung riba juga banyak. Maka hidup di zaman kita ini kita patut waspada dari segala yang terkait dengan riba. Nabi sudah mengingatkan kepada kita, sebagaimana disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutuk pemakan harta riba. Ternyata tidak hanya yang makan, tapi juga wa mukilahu, yang memberi makan, yang memberi fasilitas, nasabah. Nasabahnya juga termasuk yang kena laknat. Jadi di sini disebutkan Rasul melaknat pemakan ribanya. Tidak hanya yang makan ternyata, tapi juga wa mukilah, yang ngasih makan. Yang memberi pinjaman dengan cara riba dilaknat, yang meminjam pun juga sama dilaknat. Pada kesempatan ini konteksnya saya sebagai pembicara menyampaikan tentang hukum riba. Maka jangan tanyakan solusinya. Tapi di sini konteksnya adalah bahwa kita pada saat ini ada pada satu masa yang di sekitar kita, di kanan kiri kita, bahkan kita sendiri terjebak dalam riba. Dan ini patut menjadi perenungan kita bersama untuk bisa bangkit dan keluar dari riba. Maka setiap individu, setiap kita berusaha bagaimana caranya untuk keluar dari riba. Dan kita tidak boleh kemudian melakukan tafrid atau meremehkan dosa riba. Kalau ndak usah ngasih solusi, mbok jangan ngomong riba. Mendingan makan riba daripada kamu cuma ngomong saja ndak bisa ngasih solusi. Jadi ini konteksnya adalah bagaimana kita menyadari. Jadi kita harus sadar dulu, karena bagaimana mungkin kita keluar dari riba sementara kita tidak menyadari yang kita lakukan adalah riba. Maka kalau sudah sadar, kita mencoba dan berusaha untuk keluar dari riba. Karena memang kita hidup di zaman kita yang sudah terkepung dengan ekonomi ribawi. Dan Nabi sudah menggambarkan situasi ini. Nanti di akhir zaman semuanya akan memakan harta riba. Faman lam ya'kulhu, dan barang siapa yang tidak memakan harta riba, asabahu min ghubarihi, maka akan terkena debu-debu riba. Jadi kalau tidak makan riba, kena debu-debu riba. Dan di zaman kita ini hampir-hampir transaksi-transaksi itu saling terkait dengan riba. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Ini penjelasan dari sahabat Jabir ibn Abdullah. Ini konteksnya adalah melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi. Apa kata Rasul? Di sini disebutkan oleh sahabat Jabir, Rasul melaknat akilar riba, pemakan harta riba, wa mukilahu, dan juga yang memberi makan, nasabah, wa katibahu, dan juga sekretarisnya. Ternyata sekretarisnya juga termasuk yang kena laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hal ini
penulis itu memang memiliki beban moral dan tanggung jawab, bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Buktinya bagaimana? Di dalam hadis ini Rasul melaknat pemakan riba, pemberi makan, tapi juga sekretarisnya. Wa syahidaihi, demikian pula dua orang saksinya. Sebagaimana kita ketahui dalam saksi muamalah, itu saksinya adalah dua orang laki-laki. Kalau tidak ada dua orang laki-laki, farajulu wa mura'atan, satu laki-laki dan dua orang perempuan. Dan ini saksinya pun kedua-duanya mendapatkan laknat jika transaksinya adalah transaksi ribawi. Sehingga hadis-hadis Nabi ini patut menjadi pengingat bagi kita agar kita tidak memakan harta riba. Lebih lanjut lagi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma dhahara fi qaumi zina war riba illa ahalla anfusahum adzaballah." Kata Nabi, tidaklah zina dan riba tersebar luas di tengah-tengah suatu kaum, melainkan mereka telah menghalalkan atas diri mereka azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya riba di sini menjadi salah satu yang disebut oleh Nabi bahwa telah menghalalkan azab Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika menyebar perzinaan dan juga riba di tengah-tengah masyarakat, maka sesungguhnya itu merupakan lampu hijau bagi dirinya untuk terkena azab Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi dosa riba ini dibandingkan dengan dosa perzinaan, maka dosanya lebih besar dari dosa riba. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah meriwayatkan dengan isnad jayyid dari Ka'ab ibn Ahbar bahwa dia menyebutkan bahwa berzina 33 kali itu dibandingkan 1 dirham harta riba yang diketahui, maka dosanya masih lebih besar 1 dirham harta riba. Jadi besar sekali. Ya, 1 dirham itu nilainya sekitar 70 atau 80 ribu. Ya, itu disebutkan seperti itu. Dalam hadis Nabi yang lain, itu a'dhamu indallah min sittin wa salasina zaniyah. Jadi a'dhamu indallah min sittin wa salasina zaniyah. Dosa riba 1 dirham. Jadi ketika seorang mendapatkan 1 dirham yusibuhur riba, yang diperoleh dengan cara riba, a'dhamu indallah min sittin wa salasina zaniyah, lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan berzina 36 kali. Jadi perbandingannya cukup kontras di sini. 1 dirham yang diperoleh dengan cara riba itu dosanya lebih besar dibandingkan min sittin wa salasina zaniyah, dibandingkan berzina 36 kali. Ini tidak menunjukkan bahwa dosa zina itu enteng, bukan, tapi menunjukkan bahwa dosa zina itu sudah besar, tapi riba jauh lebih besar. Riba jauh lebih besar dibandingkan dosa perzinaan. Ada sebuah hadis yang menceritakan bagaimana siksaan orang-orang yang memakan harta riba. Dalam hadis yang panjang dari Samurah bin Jundub bin Junadah, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat Rasulullah, adakah di antara kalian yang tadi malam bermimpi tentang sesuatu? Maka pada saat itu kemudian Rasul menceritakan bahwasanya beliau bercerita kepada para sahabat kalau beliau bermimpi. Dan kita mengetahui bahwasanya ru'yatul anbiya wahyun, mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Berbeda dengan mimpi kita.
Mimpi kita bukan wahyu. Jadi kaidahnya adalah ru'yatul anbiya wahyun. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Boleh menggunakan dalil mimpi jika mimpi itu adalah mimpinya para nabi atau mimpinya sahabat yang ditakrir oleh nabi, disetujui oleh nabi. Adapun mimpi selain mimpinya nabi atau mimpi selain yang ditakrir oleh nabi, maka tidak boleh untuk dijadikan sebagai dalil. Maka kalau ada ustadz atau guru ngaji bermimpi, maka mimpi itu bukan dalil. Nah, kali ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada para sahabat dari Samurah bin Jundub bin Junadah tentang mimpinya. Rasul menyampaikan, sesungguhnya tadi malam aku bermimpi ada 2 orang yang diutus kepada beliau, yang mereka berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, intolik, berjalanlah, mari kita pergi. Maka pada saat itu Rasul pun berjalan bersama dengan mereka berdua, yang memang 2 orang ini yang dalam mimpi ini adalah sosok jelmaan malaikat. Maka tiba-tiba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai seorang laki-laki yang sedang berbaring, sedangkan di sampingnya berdiri seseorang yang lain yang membawa batu besar yang dihantamkan di kepalanya. Maka kepala itu pun kemudian hancur, di kepalanya remuk karena dikepruk dengan batu, dan batu itu pun kemudian terguling, lalu dia mengambilnya. Belum sempat ia sampai ke tempatnya semula, maka kepala tersebut kemudian dikepruk lagi ketika sudah normal. Jadi kepala ini ketika sudah normal diremuk lagi dengan batu. Lalu kemudian ditanyakan kepada 2 orang tadi, siapakah gerangan orang yang dikepruk kepalanya dengan batu? Maka malaikat itu kemudian tetap berkata, intolik. Jadi mengatakan kepada Nabi untuk terus berjalan. Lalu kemudian saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai satu kondisi yang disebutkan dalam hadis ini, bahwasanya beliau melihat seorang yang terlentang, yang kemudian mulutnya orang ini digantung dengan kaki di atas, yang mulutnya dirobek dengan jangkar yang terbuat dari besi. Jadi mulutnya dirobek dengan jangkar yang terbuat dari besi, sehingga laki-laki yang di sampingnya merobek mulutnya tersebut, dirobek dari wajahnya sampai ke tengkuknya, ila kofah, jadi sampai ke tengkuknya robek. Begitu sudah pulih, maka yang sebelah pun dirobek kemudian, sehingga orang tadi bagian telinga, leher, mata itu robek karena dijangkar bagian mulutnya, dan seterusnya seperti itu. Ini satu siksaan yang sangat menyakitkan. Kemudian Rasul menceritakan lagi lebih lanjut, beliau menyampaikan menjumpai sebuah tempat seperti tungku api, tungku yang besar, yang di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara hiruk pikuk dan jeritan kesakitan dan teriakan. Maka saat itu pun Rasul kemudian melongok ke dalam api tersebut, dan ternyata di dalam tungku tersebut terdapat laki-laki perempuan yang dalam keadaan telanjang, dan mereka itu direbus oleh api yang menyala di bawah tungku tersebut, dan mereka pun kepanasan dan berteriak menjerit-jerit. Maka kemudian Rasul pun bertanya kepada 2
sosok malaikat tadi. Ternyata sekali lagi malaikat ini tidak berkata apa-apa dan mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan dua malaikat ini pun melanjutkan perjalanan. Kali ini disuguhkan pemandangan yang cukup menyayat hati. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dua malaikat ini menyaksikan sungai yang berwarna merah darah. Sungainya berwarna merah darah, dan di dalam sungai itu ada seorang laki-laki yang sedang berenang. Sedangkan di tepi sungai berdiri seorang laki-laki yang sudah menunggunya dan mengumpulkan batu-batu yang besar, batu-batu yang banyak. Dan ketika lelaki yang berada di dalam sungai itu berenang menghampiri orang yang mengumpulkan batu itu, maka ia pun membuka mulut orang itu. Orang yang berenang tadi mulutnya kemudian dibuka. Kemudian pada saat itu orang yang berdiri itu memasukkan batu itu ke dalam mulutnya. Bisa dibayangkan kalau mulut kita dimasukkan batu, bukan batu kecil, tapi batu besar. Kita masih ingat kalau kita makan nasi lalu ada kerikilnya, dilanjut apa berhenti? Berhenti. Kenapa? Giginya bisa rusak. Tidak cuma gigi yang rusak, perutnya juga ikut rusak. Tapi dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap kali berenang kemudian ke pinggir, maka batu-batu siap menyambutnya dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Sehingga terus seperti itu, sehingga perutnya pun membesar. Sehingga kondisi ini berlangsung senantiasa. Orang tadi berenang di dalam sungai yang berwarna merah darah, kemudian dijejeli waktu. Baik, hadis ini cukup panjang, maka pembacaan hadis ini kita cukupkan sampai di sini. Kemudian kita kupas apa sesungguhnya yang terjadi yang diceritakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan informasi dari kedua malaikat tadi. Kedua malaikat itu menginformasikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pemandangan yang dilihat. Untuk yang pertama adalah orang yang kepalanya dikepruk dengan batu. Siapakah mereka yang kepalanya dikepruk dengan batu? Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi kemudian melalaikan kewajiban. Malamnya baca Al-Quran, paginya sholat subuhnya lewat. Sehingga ini salah satu risiko ketika seseorang pada saat itu mencoba untuk mengejar yang sunnah, tapi yang wajib kemudian lalai. Jika meninggalkan sholat diakibatkan membaca Al-Quran saja siksanya seperti itu, bagaimana jika meninggalkan sholat karena dolanan HP, karena nonton bola, karena apalagi begadang? Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh ini informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akibat seseorang mengambil Al-Quran, maksudnya membaca Al-Quran, tetapi kemudian lalai dari menjalankan kewajiban. Maka lebih ngeri lagi jika lupa terhadap kewajiban, sementara penyebab lupanya bukan merupakan amaliyah yang sunnah. Kemudian pemandangan berikutnya yang dilihat oleh Rasul tentang seorang yang mulutnya dirobek
dari mulut sampai mata sampai telinga robek. Ini adalah orang yang menyebarkan hoax, menyebarkan berita dusta, yang sampai kemudian berita tersebut memenuhi seluruh kawasan negeri, menyebar ke ufuk timur dan barat. Dan hari ini situasi semacam itu sangat memungkinkan, cukup dengan sekali klik maka akan menyebar ke seluruh penjuru negeri. Maka kita perlu berhati-hati sebelum melakukan share satu berita, satu informasi, maka cek dulu kebenarannya. Jangan sampai jari jemari kita yang memainkan dengan sekali klik, tetapi ternyata yang kita sebarkan adalah berita dusta atau hoax, yang naudzubillah akibatnya akan dihadirkan malaikat yang nanti akan merobek mulut, hidung, mata dan telinga, sehingga terkoyak bagian kanan sampai ke tengkuknya. Begitu kanan sudah pulih, maka dikoyak pula bagian yang kiri. Ini adalah satu hal yang sangat memilukan, menyakitkan. Jangankan robek, ketika tangan kita tertusuk duri saja sakitnya terasa berhari-hari. Ketika kaki kita terantuk batu, maka sakitnya terasa berhari-hari. Ketika bibir kita sariawan atau lidahnya sariawan, maka pada saat itu susah makan, susah minum, susah bicara. Lalu bagaimana jika mulutnya dirobek, hidungnya robek, matanya robek, telinganya robek? Naudzubillahi min dzalik. Maka kita wajib dan sepantasnya menjauhi menyebarkan berita hoax. Sementara kemudian Rasul menyaksikan kaum laki-laki dan perempuan yang dalam posisi bertelanjang dan berada di dalam sebuah bangunan serupa tungku api, dan mereka kemudian dinyalakan api. Kemudian saat api itu membakarnya, mereka berteriak kesakitan, menjerit kesakitan. Mereka ini adalah para pelaku zina. Kemudian berikutnya sesuai dengan topik yang kita bahas adalah dosa pemakan harta riba. Di antaranya jaga perut kita dari harta riba adalah apa yang dilihat oleh Nabi tentang lelaki yang berenang di dalam sungai, yang sungai itu berwarna merah darah. Setiap kali dia berenang kemudian mencoba berenang ke tepian, maka sudah disambut oleh penjaga. Kemudian dimasukkanlah batu yang besar itu ke dalam mulutnya. Bisa dibayangkan kalau gigi kita yang terbuat dari tulang lalu dimasukkan batu, tenggorokan kita dimasukkan batu, sementara saat makan ada kerikil saja. Maukah kita melanjutkan makan? Tidak. Kerikilnya berusaha untuk dikeluarkan. Tetapi ini ternyata bukan cuma kerikil, tapi batu. Untuk siapa? Untuk para pemakan harta riba. Baik, Bapak dan Saudara, aslinya hadis ini masih panjang, tapi kita cukupkan mengingat sesuai dengan topik kita topiknya adalah menjaga perut, dan bagian pertama bagaimana perut kita dijaga jangan sampai memakan harta riba. Al-Quran juga menjelaskan untuk pemakan harta riba itu disebutkan tidak berdiri kecuali seperti orang yang kesurupan setan. Maka kelak di akhirat para pemakan harta riba jalannya sempoyongan seperti orang kesurupan setan. Demikian pula orang yang memakan harta riba ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang kekal di neraka jika sudah tahu riba tapi masih mengkonsumsi harta riba. Maka Allah berfirman, "Wa man 'ada faulaika ashabun nar." Barang siapa yang mengulanginya lagi, maka termasuk penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ternyata di dalam Al-Quran
Ada dosa yang diancam kekal di dalam neraka, padahal dosa itu bukan dosa syirik. Karena selama ini yang kita mengerti, yang kita ketahui, yang sering kita dengar, yang diancam kekal di neraka itu adalah syirik. Ternyata ada ayat yang menjelaskan kekal di neraka padahal bukan dosa syirik. Apa itu? Dosa pemakan harta riba. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan kepada kita pentingnya untuk berhenti sebagai bukti keimanan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba, in kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang yang beriman. Ini tantangan dari Allah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba, jika termasuk orang yang beriman. Artinya keimanan yang sempurna itu berani meninggalkan riba. Dan ini menjadi bagian dari ikhtiar kita, bagaimana kita berusaha untuk bangkit dan keluar dari riba, sehingga kita mudah-mudahan digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman dengan baik. Bapak Ibu, demikian pula Allah berfirman, fa illam taf'alu, jika kita tidak meninggalkan riba, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kalau tidak meninggalkan riba, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih, maka Allah dan Rasulnya umumkan perang. Siapakah yang bisa menang berperang melawan Allah dan Rasulnya? Maka sudah sepantasnya bagi kita berusaha untuk meninggalkan riba sebagai harta haram yang dapat menjadi api neraka bagi diri kita. Na'udzubillahi min dzalik.